Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan ya. Masih di bab fa'il. Kemarin kita di ahkamul fa'ili ya. Hukum-hukum fi'il. Jadi hukum-hukum fi'il itu ada 7, yang kita baru bahas satu itu juga belum selesai ya. Jadi kata penulis Ustadz Aceng, lil fa'ili ahkamun. Fa'il itu ada beberapa hukum. Yang pertama wujubu raf'ihi, wajib rofa. Ya, wujub rofa. Tadi ini apa salah mencet kali ya Mas Bambang di grup. Pilih hari Kenapa Ustaz? nggak bisa masuk kayaknya, tapi dia ininya hari Rabu kayaknya mencetnya. Oh, iya. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama wujubu raf'ihi, wajib rofa ya, wajib rofa. Contohnya fazal mujtahidu wa qad yujarru lafdhan, tetapi terkadang fa'il itu majrur secara lafaz. Jadi nanti i'rabnya majrurun lafdhan, marfu'un mahallan, atau majrur secara lafaz tapi dia sebenarnya marfu sebagai fa'il. Nah, itu ada berapa kondisi nih? Ada 4. Kemarin baru sampai 2 ya. Yaitu biidofati ila masdar ya, ketika fa'ilnya itu diidofahkan kepada masdar. Misalnya ta'dibul walidi. Nah, ini sebenarnya kan sebenarnya mudhof ilaih nih kan. Pendidikan orang apa? Pendidikan orang tua ya. Jadi seolah-olah itu ya fa'ilnya adalah al-walid. Al-walid meskipun dia majrur karena sebagai mudhof ilaih, jadi majrurun lafdhan tapi marfu'un mahallan. Dia sebagai apa namanya fa'il dia di sini ya, secara posisi dia fa'il ya, fa'il bagi masdar ya, ta'dib yang beramal seperti amal fi'ilnya ya. Jadi nggak bakal ada kalau kita cari fi'il ya di belakang al-walid ini ya, kecuali kita dapati hanya masdar, tapi masdar ini beramal ya, beramal seperti amal fi'ilnya sehingga dia menjadikan walid ini ya posisinya sebagai fa'il gitu, sebagai fa'il. Jadi makanya di sini juga ibna ya, mansub maf'ul bih ya. Kenapa dia mansub? Karena ya ini tadi ta'dibnya dia beramal seperti amal fi'il, dan ada fa'ilnya, dan di sini ada maf'ul bihnya. Ta'dibul walidi benahu wajibun. Pendidikan orang tua terhadap anaknya adalah wajib. Oh, yang kedua, ba'dal ba'i az-zaidati, ba'dal ba'i az-zaidati, setelah huruf ba zaidah. Contohnya wakafa billahi syahida. Jadi ini ba zaidah ya, terakhir kita sampai sini. Jadi apa namanya? Ya meskipun namanya zaidah ya, kemarin kita disampaikan oleh Ibnu Hisham ya dalam kitabnya Qawaidul I'rab, ketika mengi'rab ba ini tidak sampai ba tambahan ya. Tapi kalau kita maksudnya jangan disebut hanya ba zaidah saja, karena konotasinya sesuatu yang tambahan-tambahan itu kan nggak bermakna ya. Padahal kalau di Al-Qur'an itu dia memiliki makna ya. Di antara maknanya di sini adalah muakkad ya. Kemarin kita sudah bahas. Jadi wakafa billahi syahida, cukuplah benar-benar Allah sebagai saksi gitu kan. Jadi ba di sini ya bukan tanpa maksud ya. Karena di Al-Qur'an ada kemarin kan di surat apa itu ya? Kemarin sempat kita lihat. Jadi di Al-Qur'an juga ada kafa, tapi eh, tidak apa namanya? Tidak pakai bi ya, tidak pakai bi. Di mana tuh ya? Di halaman ya ini ya, di catatan kaki di halaman berapa nih? 317 ya. Di sini kan ada i'lam anna rajiha fi kafa dan seterusnya. Jadi di Al-Qur'an juga ada kafa yang nggak pakai bi. Jadi wa kafallahul mu'mininal qital. Ya, jadi di sini contoh yang nggak pakai bi. Jadi boleh ya, bisa dua. Makanya banyak disebut zaidah. Tapi kita katakan ketika i'rab di Al-Qur'an alba uzzaidah litaukid ya. Alba zaidah tambahan tadi litaukid, untuk taukid.
Nah, sekarang lanjut nih 2 lagi. Mas Dwi, silakan baca Mas Dwi. Ba'da min Ba'da min zaidati mislu ma ja'ana min nadhirin. iya, artinya apa? Coba Setelah terjem. min zaidah. Misalnya, tidaklah datang kepada kami seseorang dari penerang saja. Pemberi Beri peringatan. peringatan, iya, beri peringatan. Iya, nah barakallahu fik. Surat ini ya, surat Al-Maidah ya, ayat 19. Ana mim basyirin walan nadhir sebenarnya. Ini juga sama, berarti filenya mana Mas Dwi? Nadhirin, Nadhir, tapi majrur ya. Karena ada majrur. min, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya kalau nggak min yang nggak ada tuh ya ana nadhirun gitu, ana nadhirun, maknya ini manafi aja ya, manafi. Seperti itu. Lanjut, Pak Win, Ba'da masih di mute Pak Win. Mungkin keluar. Mas Regi baca Ba'da lami zaidah. Ba'da lami zaidah mislu eh, Hayhata 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 hayhatal hayhat lima hayma tu'adun. lima tu'adun. Ya, lima tu'adun. Ya, hayhata hayhata. Ba'da li itu ya maksudnya. Ba'da lima tu'adun. Ya, artinya apa? Jadi tadi ya fa'il itu waqad yujar lafzan. Ya, terkadang dia majrur, majrur. Apa tadi posisi pertama karena idofah ya, idofah, mengidofah mudhof ilaih maksudnya. Kadang karena ba ya, jadi billahi ini fa'il tapi kadang min nadir. Kalau ini badal lam zaidah, Ba'da lami. lam zaidah. Berarti Li fa'il yang itu. mana? Fa'il yang mana berarti? Ma tu'adun ya. Iya, ma tu'adun. Hayhata hayhata lima tu'adun. Jauh jauh sekali dari kebenaran maksudnya di surat Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun ayat 36. Lima tu'adun. Apa yang diancamkan ya kepada kamu itu ya. Lima tu'adun. Ma tu'adun. Apa yang diancamkan kepada kamu ya. Jadi fa'ilnya adalah ma tu'adun. Tapi ini contohnya perlu pemahaman lagi nih. Jadi fa'ilnya tadi apa? Ma tu'adun. Fa'ilnya bukan, kan kalau tadi jelas fa'ilnya al-walid, Allahi ya, nazir. Kalau ini ma tu'adun. Kita ingat ya pelajaran kita dulu, ma tambah jumlah fi'liyah itu namanya apa? Ada yang ingat? Ma ditambah jumlah fi'liyah ini. Jadi fa'ilnya ini bukan isim zohir ini. Kan kalau dari tadi kan fa'ilnya al-walid itu kan jelas. Allah, nadir. Kalau ini fa'ilnya itu ma tu'adun. Itu fa'ilnya. Kebayang nggak fa'ilnya itu? Apa itu istilahnya kalau ma ditambah jumlah fi'liyah? Ada yang ingat nggak? Dharma awal. Mumtaz. Giliran ditanya baru keluar nih Pak Win. Tadi suruh baca. Oh, Lagi apa tadi kemana? ke bawah ngambil itu, ngambil charger. Ini udah low tadi. Turun. Ya, Mumtaz. Ya, itu namanya masdar mu'awal gitu ya. Jadi fa'ilnya itu masdar mu'awal. Fa'ilnya itu masdar mu'awal, itu ma ditambah jumlah fi'liyah. Ma tu'adun. Oke, ada yang bingung? Sebelum kita lanjut, silakan. Kita dikit-dikit aja. Dan Coba. mau apa aja, Ustaz? Anak kayaknya belum pernah dengar yang ma itu, Ustaz. Sebenarnya apa yang... Iya, ma-nya ini huruf masdar sama. Jadi Oh, anak gitu. Jadi masdar mu'awal itu bisa ma ditambah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, oh nah. apa namanya? Ada berbagai macam ya yang waktu kita pelajari waktu itu. Seperti itu ya. Coba ya share ya. Jadi antum bisa lihat. Ana chat juga kalau lupa ya terkait masdar mu'awal. Udah kelihatan ya Ana share Google Chrome nih ya. Oh, nah, Ustaz. Nah, ini jadi masdar mu'awal itu banyak pilihannya kan.
Pokoknya rumusnya gini, huruf masdar ditambah jumlah mufidah, ya gitu aja ya. Itu sama dengan masdar muawwal ya, masdar muawwal. Ya suruh nih anakan najahta, berarti ini apa? Anak ditambah jumlah ismiyah kan? Gitu kan. Ada 7 nih, bisa anak ditambah jumlah ismiyah. Yang kedua an ditambah jumlah fi'liyah, misalnya antasumu khairul lakum. Ini linknya di chat ya. Kemudian tadi terus ini juga deh. Tuh. Kemudian ini kai ya. Kemudian lau ya. Ditambah ini ya, ada rumusnya. Kemudian a hamzah taswiyah. Kemudian ma. Nah, ini yang kita nih, yang kita punya nih. Yang apa di Muyasar ya. Ma, nabi ma-nya bukan manafi nih, 5 tu'adun. Ma-nya itu ma masdariyah. Berarti rumusnya apa? Ditambah jumlah fi'liyah. Mana jumlah fi'liyahnya? Tu'adun. Ya. Adun. Tu'adun. Itu sepaket, sebundel jadi masdar muawwal. Ya. Nah, masdar muawwalnya itu fi mahalli jarrin. Pada posisi majrur bilam. Ya. Jadi majrur karena ketemu lam kan, li gitu. Wa fi mahalli raf'in fa'il gitu. Masdar muawwalnya juga fa'il. Jadi ma tu'adun, apa yang kalian janjikan atau apa yang dijanjikan kepada engkau, hayhata hayhata, hayhata hayhata. Itu jauh-jauh gitu ya, jauh-jauh. Yang ketujuh ma zorfiyah. Oh, ini ada juga nih ma zorfiyah. Udah, yang ke-8 alladzi. Alladzi juga bisa jadi masdar muawwal. Coba nanti dibaca lagi ya masdar muawwal ini. Kita lanjut ke Muyasar. Oke, ada yang tanyakan sampai sini. Jadi hukum yang pertama itu apa? Fa'il itu wajib marfu tapi kadang majrur. Ya, kadang majrur. Jadi kita melihat fa'il itu lebih jeli ya. Kadang soal bisa majrur ya dengan beberapa kondisi ini. Gitu. Ba zaidah, min zaidah, lam zaidah. Oke, kalau tidak ada coba kita intip di ini ya. Di Dalilus Salik ya. Silahkan lihat PDF-nya ya. Nah, kemarin coba di sini ada contoh yang bagus kayak sama aja sih ya. Nih contohnya juga di sini hayhata lima tu'adun. Fama fa'il. Jadi fa'ilnya itu ma, alamnya silah. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja ya. Karena di sini juga ada tambahan. Kalau di Jami'ud Durus, coba kita lihat di Jami'ud Durus. Uju rofihi sama aja. Nih hayhata lima tu'adun. Jadi standar ya, standar contoh ya. Ternyata ya di berbagai kitab juga menggunakan ayat ini ya. Di ayat surat apa tadi itu ya? Surat Al-Mu'minun ya. Surat Al-Mu'minun ya, ayat ketiga. Ya, ayat 36. Oke, kita balik lagi ke Muyasarnya. Muyasar 3. Kita masuk hukum yang kedua. Ini gampang nih. Pak Win, baca Pak Win. Wujubu wuku'ihi. Wujubu wuku'ihi ba'dal fi'li. Ya, mislu ja'a al-haqqu wa zahaqal batilu. wa zahaqal batil. Lanjut, fa'in taqaddama. Fa'in taqaddama ma huwa fa'il fil makna kanal fa'ilu domiron mustatiron ya'udu ilaih mislu Allahu yastahzi'u bihim. Mumtaz, barakallahu fiik. Ini dua-duanya contohnya di Al-Qur'an ya. Apa ini kata penulis? Apa hukum fa'il yang kedua? Wujubu wuku'ihi, wajib. Jadi wajib letaknya itu setelah fi'il. Ya, itu udah wajib tuh. Karena kalau secara makna nih kita sangka dia fa'il, cuman dia naruhnya di depan sebelum fi'il, maka nanti bisa jadi mubtada dia, ya, bukan lagi fi'il. Karena bukan lagi fa'il, karena fa'il itu wajib wuku'ihi letaknya setelah fi'il. Contoh ja'al haqqu wa zahaqal batil, surat Al-Isra ya. Ya innal batila kana zahuqa ya. Al-Isra ayat 81.
Nah, ini mana fa'ilnya, Pak Win? Ya al-haqqu wa zahaqal batil. Al-haqqus. Al-haqqu dan Al-batil. al-batil ini normal ya, yang fi'il fa'il biasa nih ya. Hmm. Ada fi'ilnya jelas, zahaqqa, ja'a. Wa fa'in taqaddama ma huwa fa'il, apabila ada yang mendahului dan itu sepertinya fa'il, fil makna, secara makna, ya, maka sebenarnya itu bukan fa'il. Kanal fa'ilu domiron mustatiron. Yang benar, maka sebenarnya fa'ilnya itu domir mustatir. Yaudu ilaihi yang kembali kepada itu tadi mahuwa fa'il fi makna tadi. Contoh, Allahu yastahzi'u bihim. Allah yastahzi'u mengolok-olok, ya. Yastahzi'u bihim. Ya Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Al-Baqarah. Nah, maka mana fa'ilnya, Pak Domir Win? mustatir. Di Domir mana? mustatir. Takdiruhu huwa. Di mana domir mustatirnya? Dari mana? Yastahzi'u. Nah, yastahzi'u. Jadi fa'ilnya di situ. Tapi yaudu ilallah ya. Kembali kepada Allah yang depan. Which is dia mubtada. Dia mubtadanya, Allah mubtada, khabarnya yastahzi'u bihim. Yastahzi'u bihim. Jadi bukan Allah. Jadi fa'ilnya itu bukan Allahnya, tapi domirnya. Domir di dalam yastahzi'u itu huwanya kembali ke Allah, ke depan. Nah, ada yang tanyakan di sini untuk yang kedua? Misalnya mudah ya, straightforward nih. Kalau Ini nggak bisa sini disebut sebagai khobar, mubtada khobar ya, Ustaz? Allahu bisa, yastahzi. bisa. Di itu i'rab level apa level lapis pertamanya ya, Allah mubtada yastahzi'u apa namanya sebagai khobarnya ya, karena khobarnya jumlah fi'liyah. Tapi kalau kita ngi'rab jumlah fi'liyahnya yastahzi'u fi'il mudhari ya, marfu'un marfu ya, karena nggak ada yang bikin nasab, nggak ada yang bikin jazm. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Ya gitu. Huwanya yaudu ilallah di sini, balik ke depan. Jadi itu i'rab lapis keduanya. Kayak gitu. Nah, ada pertanyaan lagi? Nah, di sini sih kalau di buku-buku yang lain nih sebenarnya di bab di penjelasan tentang ini ya, tentang wujubu wuqu'ihi ba'dal fi'li ini sebenarnya lebih detail sih, lebih detail. Coba bisa kita lihat di Jami'ul Durus ya. Sama nih yang kedua. Jadi di antara hukum fa'il yang kedua adalah wujubu wuqu'ihi ba'dal musnad. Bahasanya musnad nih. Karena kan fa'il itu musnad sebenarnya kan. Musnad ilaih. Wajib letaknya setelah musnad. Ya. Fa'in taqaddama ma huwa fa'ilun tuh berarti kan ngutip ya. Sebenarnya Muyasar itu ngutip dari Jami'ud Durus ya. Fa'in taqaddama ma huwa fa'ilun fil ma'na kana al fa'ilu dhamiran mustatirun ya'udu ilaih. Ya, nahu aliyya apa nih? Alayya qoma. Ya, alayya qoma. Ya alayya qoma. Atau contoh yang lain wal muqaddamu imma mubtada kama fil misal wal jumlatu ba'dahu khabaruhu wa imma maf'ulun ya wa imma maf'ulun lima qablahu nahu. Contohnya ra'aitu aliyan ya ra'aitu aliyan yaf'alul khaira. Ya, coba ya lihat contoh ini. Ra'aitu aliyan aku melihat Ali yaf'alul khaira yang dia melakukan kebaikan. Nah, di sini maksudnya mau menekankan bahwa fa'ilnya mana? Bukan Ali ya. Ya jelas Ali kan ini di sini maf'ul bih kan karena ra'aitu aliyan. Tapi fa'ilnya domir, mustatir, takdiruhu huwa, tapi huwanya itu kembali ke Ali ke depan. Kalau tadi kan contohnya kembalinya ke Allah kan. Allahnya kan dia marfu. Allahu yastahzi'u bihim. Ya jelas tuh huwanya balik ke Allah. Kalau ini yaf'alu huwanya balik ke Ali. Ya. Jadi kembali ke depan. Jadi nggak melulu kembali ke mubtada gitu ya maksudnya Pak Win ya. Kan kalau jadi jangan sampai kita pahami misal contoh ini
Allahu yastahzi'u bihim. Oh, berarti domirnya itu kembalinya ke mubtada, belum tentu ya. Pokoknya kembali ke sesuatu yang ya kita namanya domir ya. Domir kan baliknya ke belakang kan. Mau dia mubtada kayak misalnya Allah gini, atau contoh yang tadi yang di Jami'ud Durus, berarti ini apa? Ra'aitu aliyan yaf'alul khaira, berarti huwanya kembalinya ke mana? Ke maf'ul bih kan? Lebih. Iya, jadi gitu. Jadi ini contoh yang lain supaya jangan Hmm. jangan 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 termindset bahwa oh baliknya harus ke mubtada gitu. Kalau ada Ali, ada lafaz Allah kayak tadi ya, ditaruh di depan itu pasti selalu mubtada, enggak juga gitu, enggak juga. Hmm. Kayak gini kan bisa aja. Ra'aitu aliyan yaf'alul khair. Aku lihat Ali, dia berbuat baik, gitu, berbuat baik. Nah, ini kan huwanya kembalinya ke maf'ul bih justru ya. Jadi fa'il dari sebuah maf'ul bih gitu ya. Kan gitu. Fa'il, iya, jadi maksudnya eh, karena fa'ilnya itu adalah ya sebuah maf'ul bih di kalimat sebelumnya. Hmm. Secara makna ya, karena kalau secara i'rab ya fa'ilnya tetap domir mustatirnya, huwanya itu, huwa di dalam yaf'alu. Oke. Nah, atau bahkan kembalinya itu kepada sesuatu yang enggak ada sebenarnya. Ya, wa ima nih ya, selanjutnya ya. Wa ima fa'ilun li fi'lil mahdhufin. Fi'lin mahdhufin atau fa'il bagi fi'il yang dihapus. Ya, contoh. Ini surat ini dijadikan dalil nih bahwa Al-Qur'an itu kalamullah ya. Ya minal musyrikin. Surat apa nih? Istajaro. Wa in ahadun at-taubah nih, surat at-taubah. Wa in ahadun minal musyriki nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ini dalil dipakai oleh Imam Ahmad nih bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, bisa didengar. Ya. Wa in ahadun, dan jika seorang di antara minal musyrikin, di antara orang-orang musyrik, istajaroka meminta suaka ya, suaka perlindungan. Jadi nantinya jadi apa namanya kafir, apa namanya dhimmi ya, nah lupa. Yang dilindungi lah gitu ya, nggak boleh disentuh gitu perjanjian. Istajaraka fa'ajirhu, maka lindungilah dia ya. Supaya apa? Hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia dengar firman Allah. Nah, maka fa'ahadun kan ini wa in ahadun minal musyrikina, fiilnya mana? Istajaroka, istajaro ya. Istajaroka. Ya, ka-nya maf'ul bih ya. Jadi fiilnya istajaro, istajaro. Maka fa'ahadun di sini kata penulis fa'ahadun, maka fa'ahadun di sini fa'il ya, fa'ilun li fi'lin mahdhufin. Ya, coba ya Anda share yang ininya ya, apa namanya? Ayatnya ya. Biar kebayang. Udah mulai pusing kalau udah kayak gini. Nah, ini ya. Kalau biar enggak ini. Di Al-Qur'an ya. Sama terjemahnya nih di bawah nih ya. Harus sambil lihat aja sih. Biar bebannya nggak banyak. Gundul. Wa in ahadun, ya jika salah seorang kan, minal musyrikina, ya si ahadunnya ini dari orang-orang musyrik, istajaro, ini fiil nih, istajaro. Kan gini, dan di antara orang-orang musyrik, istajaro meminta perlindungan, sebenarnya meminta perlindungan kepada engkau. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maka fa'ajirhu, maka lindungilah dia. Ya, hatta yasma'a kalam Allah. Jadi poinnya ada di mana? Poinnya adalah di lafaz ahad. Jadi ahadnya ini ya sebenarnya dia jadi bukan ini ya. Di contoh ini tuh bukan mau ngasih tahu bahwa di istajaronya. Istajaro kan fiil. Kalau Anda tanya istajaro ini fa'ilnya mana, Pak Win? Mustatir, Ustaz. Domir kan, mustatir, udah kebayang tuh karena mindsetnya itu kan. Ya, apa namanya mindsetnya bahwa di dalamnya ada huwa gitu kan. Ya, tapi yang mau disampaikan di sini ya bahwa tadi kita lagi bahas apa sih? Wujubu wuku'ihi ba'dal fi'li gitu kan. Jadi fa'ilnya itu harus terletak setelah fi'il. Ya, setelah fi'il. Tapi yang mau dijadikan contoh ini tuh bukan di istajaro. Kalau ini mah kayak tadi, kayak yang yastahzi'u kan.
Domirnya ada domir huwa. Jadi kan huwanya berarti posisinya di sini nih, nyempil sebenarnya. Domir itu nggak kelihatan nih di antara istajaro sama ka kan gitu. Kalau dimunculin gitu, kalau dimunculin. Karena kan namanya fa'il itu harus tepat setelah fi'il. Tapi yang jadi syahid di contoh di Al-Qur'an ini adalah lafaz ahad. Ya, lafaz ahad. Jadi ahadnya itu adalah sebenarnya fa'il dia, fa'il. Oh, fa'il, mana fi'ilnya nih? Ya memang nggak ada. Li fi'lin mahdhufin. Bahasanya li fi'lin mahdhufin. Ya, jadi anak geser nih si tadi ya. Ya, jadi kan ini contohnya wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu. Jadi yang mau diomongin itu adalah ahad, ya bukan di istajaro ya. Jadi fa ahadun fa'ilun li fi'lin mahdhufin. Jadi fa ahadun ini fi'il bagi fi'il yang dihapus. Berarti kalau fi'ilnya dimunculin posisinya ada di mana? Sebelum Wain. Sebelum ini ya, sebelum ahad nih, di sini nih. Kalau ada apa namanya? Ada fi'il itu sebenarnya di sini nih, dia letaknya di setelah in sebelum ahad. Kan begitu kan konsepnya. Fa'il itu harus setelah fa'il setelah fi'il. Tapi fi'ilnya mahdzuf gitu. Fi'ilnya mahdzuf. Taunya dari mana dihapus? Yufassirul fi ya, yufassiruhu al fi'lul madhkur. Yang fi'il setelahnya berarti mana nih? Istajaro kan? Nah, istajaro ini menafsirkannya. Jadi kalau misalnya nggak ada istajaro, kita nggak bingung nih apa fi'il di sebelum ahad. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya begini sih, wa in istajaro ahadun minal musyrikin gitu. Paham ya? Jadi kalau ditafsirin atau dianggap di sini ada fi'il tuh ya sama aja sih istajaro juga. Ya wa in istajaro ahadun minal musyrikin ya fa'ajirhu gitu loh. Kayak gitulah kurang lebih gitu ya. Jadi bukan ngomongin istajaronya domir mustatir ya, tapi mau nunjukin di sini nih kadang ya fa'ilnya itu bagi fi'il yang dihapus itu juga bisa. Tapi dia tetap fa'il hitungannya, ya tetap fa'il. Nah, ini beda-beda nanti kelihatannya dari ini sih sebenarnya dari i'rab Al-Qur'an. Nanti ada yang i'rab dia mubtada tapi jangan kaget ahadun fa'il. Nah, nanti bingung tuh. Fa'il kan nggak ada fi'ilnya. Kan ini sebenarnya mubtada nih gitu kan. Nah, ya kalau ini di i'rab fa'il berarti ada fi'il mahdzuf di belakangnya, harus mesti dibayangin aja. Dibayangin aja ada fi'il di belakangnya gitu. Karena kan dia mau jadi fa'il gitu. Itu kurang lebih. Nah, minal musyrikin itu kedudukannya sebagai apa? Jar majrur aja itu. Jar majrur yang menjelaskan ahad gitu. Ahadnya dari kalangan orang-orang musyrikin gitu kurang lebih. Jadi membedakannya dengan min zaidah tadi, kalau min zaidah sebelumnya harus ada fi'il. Ya, kalau ada kalau yang ini ya karena ini kan sebelumnya isim ya. Ya, di antaranya itu bisa. Cuman ini min yang biasa sih ini bukan min yang tadi ya. Bukan min yang zaidah tapi memang ahadun minal musyrikin gitu. Ini kalimat majemuk aja salah seorang dari orang musyrik gitu ya, memperjelas ahad. Kayak gitu. Nah, ini sama nih di contoh di Alfiyah Dalilus Salik dengan contoh yang sama ya. Jadi tadi ya fa'ilnya itu li fi'lin mahdzuf. Tapi memang ini ya kita lihat ya, ini menarik nih catatannya untuk dibahas ya, untuk ya kita tahu lebih detail kan ya sebagai ini aja ya, hasanah keilmuan ya. Ternyata para ulama tuh pikirannya jauh ya. Coba kita lihat nih catatan kaki kalau di Dalilus Salik. Kalau tadi kan di Jami' Durus ya. Tadi kan di Jami' Durus. Jadi wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu ya. Ini lihat catatan kaki nomor 6 di halaman 318 ya. Dalilus Salik ila Alfiyati Ibn Malik. Karangannya Syekh Abdullah bin Fauzan. Itu beda ya. Beliau tuh apa namanya? Kan judulnya sedikit bahas penulisnya ya. Abdullah bin Saleh Al-Fauzan itu beda dengan Syekh Saleh Al-Fauzan. Kalian dulu sempat nyangka ini punyanya Syekh Saleh Al-Fauzan. Beda ya. Jadi ini Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Ini memang Al-Fauzan. Tapi beda dengan yang jenggotnya putih tuh yang sering ada di beberapa ini ya. Video-video cuplikan yang suka diterjemahin itu Syekh Saleh Al-Fauzan tuh yang lebih masyhur.
Tapi beliau adalah Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Dia punya Dalilus Salik, petunjuk jalan ila Alfiyah bin Malik, ya, kepada Alfiyah Ibnu Malik. Sedikit penulisnya, Masya Allah beliau tulisannya tuh enak. Alfiyah yang tadinya ribet tapi bahasanya mudah. Ya. Tadi kita mau lihat di catatan kaki nomor 6 ya. Tadi di surat At-Taubah ayat 6. Ini kita lihat nih. Ahadun tadi ya, apa tadi? Wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka gitu kan. Lafaz ahad nih kata beliau di catatan kaki fa'ilun li fi'lin mahdhuf. Itu fa'il bagi fi'il yang dihapus, yufassiruhu al-madhkur. Yang apa namanya fi'il setelahnya itu menafsirkannya dia ya. Kan apa nih fi'il yang di mahdhuf ini apa? Ya taunya ya setelah kita baca istajaraka tadi. Ternyata hal yang tersebut itu cara pikir siapa? Wahada ala ra'i man yakul, yaitu adalah pendapat orang yang mengatakan bahwa inna ada watu syarti. Karena kalau kita jeli tadi ini sebenarnya ada in nih. Jadi sebenarnya itu berangkat dari masalah ini. Ini apa? Ada watu syarti ya. Perangkat syarat. Nah, perangkat syarat. Kenapa itu? Jadi pendapat tersebut ya berangkat dari orang yang mengatakan bahwa inna ada watasyarti la yaliha ilal fi'li gitu. Problemnya di sini. Jadi sungguhnya jadi apa namanya? Ada perangkat syarat tidaklah datang kecuali tidaklah didahului tidaklah datang setelahnya kecuali fi'il. Itu loh. Jadi ini informasi ya. Nanti mungkin kita bahas di mana ya. Ada watu syarti nanti di Muyasar tuh di bagian akhir kita ngomongin huruf. Jadi in itu sebenarnya setelahnya itu kalau in bermakna syarat, setelahnya itu harus fiil. Gitu. Kalau tadi di ayat apa? Langsung isim kan? Wa in ahadun gitu kan. Nah, itu nggak terima mereka gitu. Jadi ini apa? Wal qailu bidzalikal basriyun wal kufiyun. Ya dari kalangan Basrah Kufi beda nanti. Jadi problemnya di sini. Kenapa kok sampai ribet banget gitu ya? Ahadun ya ahadun aja, nggak usah dibayang-bayangin sebelum ahadun itu ada fi'il mahdhuf. Nggak bisa karena in ya ada pendapat ini karena in itu tidaklah datang setelahnya harus fi'il ya harus fi'il. Maka nggak mau harus dikira-kira di situ ada fi'il. Jadi kira-kira wa in istajaro ahadun minal musyrikin gitu baru klop dia. Karena ini tadi ya. Wal qailu bidzalika ya wal qailu bidzalika dan yang berpendapat tentang hal tersebut al basriyun wal kufiyun. Ya, jadi kalau kita dengar di nahwu ya bahwa ada dua mazhab ya dalam nahwu itu ulama Basrah, ulama Kufah. Lakinna kita lihat lakinnal basriyin ya. Tapi beda nih antara Basrah dan Kufah yang dua mazhab dalam nahwu. Lakinna basriyin akan tetapi para ulama Basrah ya yuqaddiruna fi'lan mahdhuf. Oh, berarti kita dapat dari sini bahwa yang mentakdirkan fi'il mahdhuf itu orang-orang Basrah nih, para ulama Basrah ya. Wal kufiyun yaqulun akan tetapi orang-orang para ulama nahwu ahli Kufah mereka mengatakan inna hadzal isma ya inna hadzal isma fa'ilun lil fi'lil madhkur fala hadfu indahum. Jadi kalau kata orang Kufi enggak kata isim isim tersebut ya ahad ya dalam contoh tadi itu sebenarnya fa'il tapi lil fi'lil madhkur untuk fi'il setelahnya tuh yang istajaro enggak fala hadfa indahum enggak ada hapus-hapus ini ya. Enggak ada tuh fi'il yang dihapus-hapus itu enggak ada kalau kata orang Kufah. Jadi memang cara pandang aja ya. Khilafnya gitu ya. Tinggal kemanain ini gitu ya. Padahal nggak usah ribet-ribet ya kalau udah tahu ininya ya. Tapi detail para ulama Basrah bilang enggak, itu harus ada fi'il yang dihapus sebelum ahad. Tapi kalau kata orang Kufah enggak. Itu fa'il memang fa'il. Kita nggak bilang mubtada itu fa'il, tapi li fi'lil mazkur ya. Pada fa'il buat fi'il yang setelahnya, fi'il yang disebutkan. Falahad fa indahum. Jadi nggak ada dihapus-hapus. Berarti kalau orang Kufah melihatnya bahwa ahad itu tetap fa'il tapi jadinya apa? Boleh sebelum
boleh letaknya sebelum fiil, ya boleh letaknya sebelum fiil. Karena ya ahad tadi kan di depan ya, ada di depan istajaro. Kayak gitu. Ya nanti bisa baca sih sebenarnya di sini apa namanya, meskipun nanti ada yang dikuatkan oleh penulis di sini. Ini masalah di mananya aja gitu posisinya. Nah. Oke, lanjut. Mas Regi. Yang ketiga sekarang. Anahu labudda Annahu labudda minhu fil kalami. alami fa in zoharo fil Lafzi lafzi fazaka mislu sayakulul safi sufaha. sufaha wa illa fa huwa domirun Rojiun rojiun li muzakkar limazkurin. lima maskurin mislu hal jaa saliman na'am Salimun. salimun na'am jaa Naam ja. Ya. Yang ketiga, fiil itu apa? Di antara hukumnya, fa'il itu apa? Di antara hukumnya, annahu labudda minhu fil kalam. Jadi fa'il itu ya semestinya ada di dalam kalimat. Ya, semestinya ada di dalam kalimat. Ya. Fa in dhahara fil lafzi fadzaka. Kalau fa'ilnya itu nampak di secara lafaz, fadzaka maka seperti ini. Contohnya sayaqulu sufaha'u. Berarti jelas ya, fa'ilnya mana? As-sufaha ya, sufaha. Fa'ilnya kelihatan ya. Karena kan harus ada di kalimat. Ya, wa illa maka wa illa apa? Wa illa ini, dan jika tidak nampak gitu kan. Tadi kan fa in dhahara fil lafzi fadzaka sayaqulu sufaha. Wa illa wa illa ma dhahara gitu ya. Dan jika tidak nampak bahwa domirun rojiun lil mazkurin, maka fa'ilnya itu adalah domir yang kembali kepada sesuatu yang sudah diketahui ya, sudah disebut. Jadi kalau nggak ada fa'ilnya bukan fa'il yang nggak ada ya. Ya maksudnya kalau fa'ilnya nggak nampak itu bukan berarti fa'ilnya tidak ada ya, tetapi fa'ilnya adalah domirun rojiun limadkurin. Itu domir yang kembali kepada sesuatu yang disebut atau yang sudah diketahui. Contoh. Ini contohnya di pertanyaan sih. Hal ja'a salimun, apakah Salim datang? Orang jawab gimana? Naam, ja'a gitu. Iya, datang. Ini fokusnya di sini. Kalau kita orang ngomong naam ja'a, mana fa'il ja'anya? Mana fa'il ja'anya? Fa'il ja'anya siapa Mas Regi? Salim. Iya. Ya, jadi domir gitu kan. Domir yang kembali kepada siapa? Salim. Domir yang kembali kepada Salim. Jadi maksudnya ketika orang bilang na'am ja'a itu tuh udah ada fa'ilnya ya, meskipun nggak nampak. Ini mudah ya. Karena ya kita tahu ada orang nanya hal ja'a salimun gitu kan. Apakah Salim datang? Ya nggak perlu dijawab lengkap-lengkap. Na'am ja'a salimun kan. Na'am ja'a salimun itu orang kalau ngomong na'am ja'a saja udah paham karena memang itu menjawab pertanyaan. Hal ja'a salimun, na'am ja'a itu orang udah paham. Iya, datang gitu kan. Iya, datang. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Untuk poin ketiga ini. Silakan. Jadi maksudnya file yang nggak ini gitu ya, nggak disebut itu. Nggak nampak, nggak zoharo. Ya. Kenapa Kak? Karena tadi kan gitu, hukumnya apa? Labudda minhu fil kalam. Jadi harusnya itu fa'il itu ada di kalimat secara zohir. Ya, kayak sayaqulu sufaha itu kan sufahanya kelihatan gitu. Tapi kalau nggak naibul fa'il itu kenapa? Naibul fa'il itu sama nggak? Beda. Kalau naibul fa'il beda.
Naibul fa'il beda. Itu memang kelihatan, naibul fa'il kan kelihatan. Ini tuh di ja'a-nya ini, na'am ja'a. Oh, maf'ulun bihnya yang nggak kelihatan ya kalau naibul fa'il. Ya, itu kalau naibul maf'ul bih, fa'ilnya dihilangin gitu ya. Fa'ilnya dihilangin kalau itu. Naibul fa'il terus maf'ul bihnya jadi naibul fa'il. Ya, betul. Ada pertanyaan di bagian ini? Coba kita lihat ya contoh yang lain. Simpel banget itu contohnya. Nah, ini lebih seru di dalilus salik sebenarnya. Al-hukmus salis ya. Anal fa'ila labudda minhu bukan. Berarti yang ini nih. Yang fil kalam itu hayhata. Ya benar ini ya. Nah, jadi anal fa'ila labudda minhu li fi'lin qasada bihil isnad li'annahu juz'un asasi fil jumlah allati la tatimu ila bimusnadin wa huwal fa'il wa musnadun ilaihi wa huwal fa'il. Nah, fa'in dhahara fil kalam ini. Kalau fa'ilnya nampak di sekalimat, fala idmaro, maka nggak perlu ada domir-domir. Ya, contohnya kaqaulihi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya di lafaz ini? Idza jaa nasrullahi wal fath. Mana fa'ilnya? Nasru. Nasru, lafaz nasru. Nah, kalau sudah nampak, maka fala idmaro, nggak usah kita bilang jaa domirun mustatirun takdiruhu huwa. Terus huwanya ke nasr, nggak usah repot-repot. Pokoknya kalau udah nampak dia fa'ilnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita kepikiran idza jaa, oh jaa kan ini ada huwanya nih. Domir mustatirun takdiruhu huwa, huwanya dibalikin lagi ke nasr. Enggak. Udah cukup nasr aja yang jadi fa'il gitu ya. Maksudnya gitu. Fa'in dhahara fil kalam fala idmaro. Maka nggak perlu domir. Nggak perlu domir. Wa qauluhu ta'ala, dan contoh yang lain. Wa aqimus sholata. Wa aqimus sholata. Ini mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Domir, Ustaz. Domir. Domirnya apa? Takdiruhu. Akum ya. Hah? Aqimu fil amr. Iya, kum Ustaznya. Domirnya apa? Hum. Ya. Kok kum. Hum. Wah, ya domir hum. Wa apa Antum Ustaz? antum afwan. Kok hum sih? Antum. Wa aqimus shalah itu domirnya antum, kan fil amr kan? Kalau akim, ya akimu ini kan nyuruh orang banyak ya. Antum yang benar ya. Oke, di sini wa in lam yadhhar, kalau nggak nampak kan? Mana? Nggak, di sini nggak tertulis wa aqimu antum as-sholata, enggak kan? Tapi disembunyikan. Wa in lam yadhhar fa huwa dhamirun mustatirun raji'un ila madhkurin ya. Kaqaulihi ta'ala wallahu yaqbidu wa yabsut. Ya, jadi ini contohnya seperti tadi ya. Jadi kalau nggak nampak ya dia domir, ya dia domir. Seperti itu. Nah, di sini ada lagi nih, yang nggak nampak itu nggak sesimpel yang tadi ya. Di sini ada contoh lagi. Au ila ma yafhamu min siyaqil kalam. Atau bisa jadi fa'ilnya itu tersembunyi dan dipahami dari konteks kalimat. Au ila ma yafhamu min siyaqil kalam. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, kalla idza balagatit taraqi. Ya. Jadi sekali-kali tidak, di sini ada balag ya, balagot at-taraqiyah. Ini fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Maka dipahami min siyaqil kalam. Ai maksudnya idza balagot ar-ruhu. Ya, idza balagot ar-ruhu. Nah, di sini ketahuannya dari konteks kalimat kalau kita lanjutkan ayatnya ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa cara atau melihat ya. Oke, baik, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ya sampai poin 3 ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum tutup ada pertanyaan, silakan. Jadi yang balagote itu Oh ya. domir mustatir ya, Ustaz? Fi'ilnya.
Ya, itu dhamir mustatir. Cuman kembalinya kemana itu diketahui min siyaqil kalam. Dari konteks kalimat. Makanya kita tebakannya atau jawabannya adalah ar-ruh. Ya, idza balagot ar-ruhu. Ya, seperti itu. Silakan, ada lagi? Ini masalah domir saja sih. Udah sih, insya Allah itu udah paling detailnya ya di bagian ini. Di Jami'ud Durus pun sudah sih ya. Enggak. Jami'ud Durus. Ini worth it sih sebenarnya kalau teman-teman beli bukunya ya. Dari Lulus Salik ini 2 jilid, Jami'ud Durus 1, ada yang 2 jilid juga Jami'ud Durus. Yang mana Ustaz? Yang kalau yang mirip banget kata-katanya dengan Muyassar 3 itu ya. Atau Muyassar 3 itu merangkum dari mana? Ini dari Jami'ud Durus ini. Jami'ud Durus ya. Sekarangan ini Syekh Mustafa Al-Gulaini ya, Gulayaini. Doktor mana tuh? Ya. Jadi memang ini sih material orang ini jurusan bahasa Arab di kampus-kampus itu mukorornya itu ini gitu. Karena poin-poin gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Berarti hari Rabu insya Allah kita lanjut poin keempat ya. Jadi baru 3 dari 7 ya. Baru 3 dari 7. Masih tentang file. Jadi kita pelan-pelan kita detailkan ya sampai ya semua pembahasan file kita selesaikan sampai detail ya. Kalau yang alfiyah ya ini salah satu syarahnya ya kalau mau, karena alfiyah itu kan ini bait-bait matan ya. Sedangkan kita perlu syarahnya gitu. Banyak syarahnya diantara yang mudah sih ini ya, bahasa yang mudah ya dari Lusalik. Kalau yang lain ya kadang banyak sih. Alfiyah itu sampai 1000 lebih ya syarah itu. Terdokumentasi ya. Para ulama dari dulu sampai sekarang itu bisa 1000-an orang yang mensyarah alfiyah ini. Jadi banyak sekali. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafik.